Bab 241, Penemuan Mengejutkan. Tuan, siapa ini? Tanya wanita muda berpakaian istana. Di belakang wanita muda itu, selain dua dayang, muncul 5 pengawal berpakaian formal. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 40-an, berkulit gelap dengan raut wajah yang tegas, matanya terus-menerus mengamati sekeliling. Putri, ini teman baik saya, Simu, dan ini Putri Yueni dari dinasti Lusan. Liu An memperkenalkan mereka. Salam, Yang Mulia Putri Yueni. Simu tidak menunjukkan keterkejutan dan membungkuk dengan tenang. Tidak perlu formalitas. Anda adalah teman baik Tuan Liu. Apakah Anda juga ahli dalam penilaian harta karun? Tanya Putri Yueni, matanya yang tajam melirik Simu dan Cair, yang bertengger di bahunya. Kakak Si tidak terlalu ahli dalam penilaian harta karun, tetapi dia memiliki wawasan unik tentang seni bela diri. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Kakak Si. Bagaimana kalau kita bepergian bersama? Kata Liu An sebelum Simu sempat berbicara. Oh, Tuan, silakan sesuka hatimu. Mendengar ini, tatapan Putri Yueni langsung kehilangan minat. Simu sedikit mengernyit, hendak mengatakan sesuatu ketika suara Liu An tiba-tiba terdengar. Terkejut, Simu melirik pintu loteng, tetapi tetap diam. Putri Yueni kemudian berbalik, ditemani para dayang dan pengawalnya, dan berjalan melewati antrean panjang, langsung menuju pintu masuk paviliun Baoguang. Simu dan Liu An mengikuti dari dekat, mengobrol santai, seolah-olah bertindak sebagai pengawal Putri Yueni. Di pintu masuk paviliun Baoguang, salah satu pengawal Putri Yueni menunjukkan sebuah token, dan para pengawal serta murid-murid Sekte Tongtian segera membiarkan mereka lewat. Simu mengikuti Putri Yueni dan rombongannya, memasuki paviliun Baoguang tanpa ragu. Sebelum masuk, ia memperhatikan bahwa biaya masuk untuk pelelangan paviliun Baoguang saja adalah 5 batu roh kelas rendah. Jumlahnya hampir 200.000 tael perak. Ini saja kemungkinan telah membuat banyak orang menjauh. Ia memperkirakan jumlah orang yang memasuki paviliun Baoguang hari ini adalah setidaknya ada 10.000 orang, banyak di antaranya hanya datang untuk ikut bersenang-senang dan merasakan keseruannya. Namun, biaya masuknya saja sudah menghasilkan puluhan ribu batu spiritual. Memasuki lantai pertama paviliun Baoguang, Simu dihadapkan pada aula luas berhias ornamen yang mampu menampung hampir 10.000 orang. Kemegahan dan kemegahannya sungguh luar biasa. Hari masih pagi, dan hanya sekitar 5 atau 600 orang yang berjejer rapi, baik berdiri maupun duduk. Kebanyakan berkumpul dalam kelompok kecil berisi 3 atau 5 orang, mengobrol. Arus orang yang mengalir masuk dari 4 pintu masuk naik melalui tangga di kedua sisinya. Dalam percakapan mereka sebelumnya, Simu mengetahui dari Liu An bahwa sebelum setiap lelang kenaikan, Kamar Dagang Tianwu akan mendirikan banyak toko di lantai 3 hingga 8 paviliun Baoguang, menyewakannya kepada berbagai kamar dagang dan sekte yang berkumpul di sana. Meskipun harga sewanya tinggi, toko seringkali sulit ditemukan. Alasannya sederhana, mereka yang bisa berpartisipasi dengan percaya diri dalam pelelangan adalah mereka yang paling mungkin hadir. Tentu saja, mereka semua adalah orang kaya, dan mereka yang datang ke pelelangan untuk memperluas wawasan tahu bahwa mereka tidak mampu membeli harta karun langka di acara tersebut. Mereka seringkali puas dengan harga yang lebih rendah, membeli barang lain sambil menunggu pelelangan dimulai. Akibatnya,
Bisa dibayangkan betapa ramainya bisnis toko-toko ini. Kamar dagang Tianwu ini benar-benar tahu cara menghasilkan uang, pikir Simu. Putri Yueni dan rombongannya tidak berlama-lama, langsung masuk melalui pintu samping ke ruang-ruang pribadi di lantai 2, yang diperuntukkan bagi mereka yang berstatus tinggi. Simu menyapa Liu An dan tetap sendirian di lobi lantai dasar. Setelah menyaksikan rombongan itu menghilang di ujung koridor, ia menuju tangga lainnya. Bagaimana orang ini tiba-tiba menjadi konsultan lelang sang putri? Tanya Cair sambil memiringkan kepalanya. Entahlah. Ayo kita minggir. Ayo pergi, kata Simu. Dia telah membuat beberapa jimat tingkat menengah selama sebulan terakhir, menyimpan beberapa untuk dirinya sendiri. Sebagian besar sisanya ditukar dengan batu roh, dan sekarang dia memiliki 5 batu roh tingkat menengah. Lebih dari 120 batu roh tingkat rendah, dia cukup berharga. Jadi dia memutuskan untuk naik ke atas dan menjelajah untuk melihat apakah ada yang cocok. Sesaat kemudian, Simu muncul di pintu masuk aula lantai 3. Itu adalah aula terbuka, lebih dari 200 kaki luasnya, cukup luas. Toko-toko tertata rapi dalam barisan, dan aula itu ramai dengan orang-orang. Masing-masing tampaknya ditempati oleh sejumlah besar orang. Dia melayang di antara kerumunan sejenak sebelum memasuki toko yang menjual alat-alat magis. 1 jam kemudian, Simu muncul dari toko obat yang lebih besar di lantai 6, sedikit kegembiraan di wajahnya. Di sana, dia tiba-tiba menemukan Gan Yang dan untuk dijual. Gan Yang dan juga merupakan ramuan peningkat yang digunakan untuk mengolah teknik atau mantra yang dikaitkan dengan Yang. Harganya jauh lebih mahal daripada Ju Yang dan membutuhkan 1 batu roh tingkat rendah per pil, tetapi efeknya jauh lebih unggul. Mempertimbangkan darah kera iblis di pelelangan, ia mempertimbangkan dengan cermat pilihan yang tersedia dan menghabiskan 20 batu roh tingkat rendah untuk membeli 20 buah. Selama ia mendapatkan darah kera iblis, ia bisa mulai mengolah teknik transformasi tingkat ke-6. Setengah jam kemudian, Simu muncul di sebuah toko di lantai 7 yang menjual buku-buku klasik. Selain jimat biasa dan lempengan giok berisi teknik manual, toko itu juga menyimpan banyak peta dan barang-barang lain yang menggambarkan benua timur. Setelah mencari beberapa saat, Simu menghabiskan lebih dari 20 batu roh tingkat rendah untuk sebuah peta benua timur dan sebuah salinan sutra elemen api, seperangkat teknik untuk para penyihir atribut api. Serangkaian teknik ini, selain metode umum untuk mengolah mana, juga berisi beberapa teknik atribut api. Tepat saat ia hendak pergi, ia tiba-tiba melihat diagram kulit binatang tua berdebu di sudut rak. Kata-kata, benua Xie, tertulis samar di atasnya. Sebuah ide muncul di benaknya, dan ia segera berjalan menghampiri. Kurang dari setengah jam kemudian, Simu kembali ke aula lelang di lantai pertama. Lelang hampir siap dimulai, dan aula sudah penuh sesak oleh hampir 10.000 orang. Beberapa baris pertama tampak ramai. Simu menemukan kursi kosong di dekat bagian belakang dan duduk. Dengan jentikan tangannya, ia mengeluarkan sebuah peta tua dari kulit binatang dan mulai mengamatinya dengan penuh minat. Itu adalah peta benua Xie yang ia temukan di sudut toko. Peta itu digambar secara kasar, hanya menguraikan garis besar benua dan mencatat beberapa lokasi. Ia membelinya murni karena penasaran, ingin memastikan apakah benua seperti itu benar-benar ada. Tiba-tiba,
Tatapannya tertuju pada sebuah puncak di tengah peta. Menurut peta, puncak itu digambarkan menjulang setinggi 10.000 kaki. Lerengnya yang curam menyerupai pilar batu halus yang menjulang ke langit. Puncak itu disebut Puncak Lingtian. Jantung Simo berdebar kencang. Deskripsi ini sangat mirip dengan gunung yang ia impikan ketika kera putih muncul dalam mimpinya saat berkemah di kaki puncak Xiaotian. Saat ia hendak mempelajarinya lebih lanjut, suara lonceng tembaga yang jernih bergema di seluruh aula. Simo mendongak dan melihat sebuah meja kayu besar berwarna merah keunguan telah ditambahkan ke podium melingkar di T. Engah aula. Berdiri di belakangnya adalah seorang cendekiawan paruh baya berjanggut hitam panjang. Auranya sedalam jurang. Ia adalah seorang ahli tingkat bumi sejati. Sahabat-sahabat dari seluruh penjuru dunia, saya Ouyang Lun, seorang tetua tamu dari kamar dagang Tianwu. Saya merasa terhormat untuk memimpin lelang kenaikan tahun ini, kata cendekiawan itu sambil membungkuk kepada semua orang di sekitarnya. Suaranya, meskipun tidak keras, terdengar sangat jelas di telinga semua orang yang hadir, langsung membuat ruangan hening. Seperti yang kalian semua tahu, upacara kenaikan Sekte Abadi Tongtian diadakan setiap 30 tahun, dan lelang kenaikan kamar dagang kita mengikuti rentang waktu ini. Tahun ini pun tak terkecuali, dan setiap kali, selalu mengecewakan teman-teman kita yang datang dari jauh. Seperti biasa, pertama-tama saya akan menampilkan acara puncak lelang ini. Saya yakin banyak dari kalian yang datang untuk harta karun ini. Cendekiawan itu mahir mengaduk suasana. Hanya dengan beberapa patah kata, perhatian semua orang tertuju padanya. Saat cendekiawan paruh baya itu menyelesaikan kata-katanya, kilatan cahaya muncul di tangannya, memperlihatkan sebuah kotak brokat emas seukuran telapak tangan. Ia perlahan membuka kotak itu, memperlihatkan sebuah batu merah menyala, seukuran kuku jari, yang tersimpan dengan tenang di dalamnya. Garis-garis merah tua samar menghiasi permukaannya, dan batu itu berkilau samar, seolah hidup. Ketika Simo melihat isi kotak itu, jantungnya berdebar kencang. Bukankah ini batu misterius yang sama yang ia temukan di reruntuhan alam rahasia gerbang prajurit liar? Dan batu itu jauh lebih besar, seukuran kepalan tangan. Banyak dari kalian di antara hadirin telah berbicara. Memang, ini adalah batu bintang. Ini adalah batu spiritual kuno yang dapat menstabilkan lorong spasial dan memiliki banyak kegunaan. Mengenai harga awalnya, itu masih rahasia untuk saat ini, kata cendekiawan paruh baya itu sambil tersenyum, sambil memilin-milin janggut panjangnya. Begitu ia selesai berbicara, seluruh aula riuh, suaranya semakin keras. Mereka yang tahu sesuatu mulai membual kepada orang-orang di sekitar mereka, sementara mereka yang tidak tahu apa-apa mulai bertanya-tanya. Oke, selanjutnya, barang pertama lelang ini, kata cendekiawan paruh baya itu, senang dengan suasananya. Ia menutup kotak brokat berisi batu bintang dan meletakkannya di atas meja. Kilatan cahaya muncul di tangannya, memperlihatkan sepotong kayu ungu tua, setebal betis orang dewasa. Kayu harum ungu berusia seabad ini, tumbuh jauh di pegunungan Kunpan di bagian selatan benua, dipenuhi miasma dan serangga beracun. Kayu ini dapat menyimpan energi spiritual dalam jumlah besar, menjadikannya bahan yang sangat baik untuk menyempurnakan pena jimat berkualitas tinggi, meningkatkan tingkat keberhasilan jimat sekitar 10%. Harga awal adalah 60 batu roh kualitas rendah, dan setiap penawaran harus minimal 10 batu roh.
Cendekiawan Parubaya itu berbicara dengan tenang. Jimat adalah salah satu cara yang paling umum digunakan untuk mengalahkan musuh, dan meskipun tingkat keberhasilannya hanya meningkat 10%, jimat tetap menarik minat banyak orang. 70 batu roh. 90. Aku beri kau 100. Setelah harganya naik 7 atau 8 kali lipat, akhirnya batu itu dibeli oleh seseorang yang mengenakan pakaian anggota sekte seharga 190 batu roh kelas rendah. Lot pertama, yang sudah menawar 3 kali lipat dari harga awal, langsung memperkeruh suasana. Lot-lot berikutnya sebagian besar relatif langka. Simu memperhatikan setiap lot yang dijual, wajahnya tenang, namun rasa takjub masih menyelimutinya. Untuk pertama kalinya, ia memahami kekuatan batu roh yang luar biasa. Baik itu instrumen sihir berkualitas tinggi, ramuan langka, atau bahkan buku panduan teknik kultivasi, dalam pelelangan ini, siapapun yang memiliki cukup batu roh dapat memperoleh semuanya. Lebih lanjut, ia menemukan bahwa barang-barang yang berkaitan dengan sihir seringkali dijual dengan harga selangit. Ia menyaksikan langsung bagaimana kalung batu permata biru, yang meningkatkan sensitivitas air hingga 2 derajat, dijual kepada Putri Yueni, yang berada di dalam kotak di lantai 2, setelah lebih dari 10 putaran penawaran. Kalung itu akhirnya terjual dengan harga yang mencengangkan, yaitu 2.300 batu roh. Dan itu baru satu lot biasa, bukankah harga batu bintang pamungkasnya, batu bintang, akan jauh lebih mahal. Memikirkan batu bintang seukuran kepalan tangan di cincin penyimpanannya, Simu merasakan gelombang kegembiraan yang tak terlukiskan. Bab 242 Aksi Ganda. Barang berikutnya adalah sebotol saripati darah dari binatang iblis bawaan, kera ekor merah. Ini adalah bahan langka untuk memurnikan senjata dan jimat. Harga awalnya adalah 100 batu roh tingkat rendah, dan setiap penawaran harus minimal 20 batu roh. Mendengar ini, Simu duduk tegak, matanya berbinar gembira. Di tengah aula, seorang cendekiawan Parubaya memegang labu topas, memamerkannya kepada publik. Simu menahan kegembiraannya dan ragu untuk bergerak, alih-alih mengamati. Saripati darah dari binatang iblis bawaan seperti kera relatif langka, jadi wajar saja, ada banyak orang cerdas yang hadir, dan penawaran baru terus diajukan. Tak lama kemudian, tawaran mencapai 260 batu roh tingkat rendah, dan akhirnya, tidak ada yang menaikkan harga. 200 batu roh, kata Simu. 300 batu roh. Suara-suara yang telah berdebat sejenak terdengar lagi. 300 batu roh, kata Simu. Suara-suara yang sempat berdebat akhirnya menyerah setelah hening sejenak. Ada yang menawar lagi. Kalau tidak, esensi darah kera ekor merah bawaan akan diberikan kepada penawar terakhir, kata cendekiawan Parubaya itu. Senyum tipis tersungging di wajah Simu. Sepertinya teknik transformasinya telah mencapai level baru. Aku akan menawarkan 340 batu roh. Saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar. Simu menoleh ke arah sumber suara dan melihat sosok familiar berbaju biru di barisan depan. Sosok itu tak lain adalah Sentu Guang, pewaris keluarga bangsawan yang selama ini mengganggu Zongxiu. Seolah merasakan tatapan Simu, pria itu berbalik dan tersenyum tipis kepada Simu, matanya penuh tantangan. 400 batu roh, kata Simu. Banyak orang di aula terkesiap kaget. Meskipun esensi darah binatang iblis bawaan langka,
harganya memang agak tinggi. Banyak orang berkumpul dan mulai membahas situasi. 400 batu roh, kata Sentu Guang perlahan. 500 batu roh, Simu ragu-ragu. 520 batu roh, kata Sentu Guang. Obrolan semakin ramai, dan banyak orang memandang Simu dengan geli. Wajah Simu memucat. Ia langsung berhenti bicara. Harga ini adalah batas minimum yang mampu ia bayar. Situ, ini membuatku sangat marah. Apa gunanya punya lebih banyak batu roh? Cair berjongkok di bahu Simu, menatap Sentu Guang dan bergumam pelan. Ada tawaran lagi? Tanya cendekiawan paruh baya itu, menatap Simu. Sentu Guang juga menoleh, tatapannya penuh ejekan pada Simu. Setelah beberapa saat, tidak ada tawaran baru. Baiklah, anak muda, silakan naik ke panggung. Darah kera ekor merah akan menjadi milikmu, kata cendekiawan paruh baya itu. Sentu Guang melirik Simu dengan jijik, lalu berjalan penuh kemenangan ke arah cendekiawan paruh baya itu. Setelah melemparkan sekantong kecil batu roh, ia mengambil labu topas. Dengan kilatan cahaya di tangannya, ia menghilang. Setelah kejadian singkat ini, pelelangan berlanjut seperti biasa. Seiring berjalannya waktu, barang-barang menjadi semakin langka, dan suasananya perlahan memanas. Seringkali, setiap barang dilelang setelah kompetisi sengit sebelum keputusan akhir dibuat. Meskipun hati Simu tergoda beberapa kali, sayangnya ia kekurangan uang. Tiba-tiba, ia mendongak. Meskipun sangat samar, ia bisa merasakan fluktuasi spasial yang samar, beriak di atas tempat tersebut seperti gelombang air. Fluktuasi spasial sulit dideteksi oleh mereka yang tidak memiliki kepekaan elemen spasial, bahkan dengan kekuatan spiritual terbesar sekalipun. Ia melihat sekeliling tempat tersebut, dan sepertinya ia satu-satunya yang merasakan fenomena tidak biasa ini. Ada apa, situ? Tanya Cair, memperhatikan ekspresi aneh di wajah Simu. Simu menggelengkan kepala, tidak berkata apa-apa. Tanya tiba-tiba terpaku. Di lantai 2 aula, di kamar pribadi Putri Yueni, sesosok berambut panjang berwarna merah darah muncul. Itu adalah Liu An. Ia melirik kerumunan yang ramai di sekitarnya, tatapan aneh di matanya, sekilas saat ia berjalan tanpa ekspresi menuju salah satu pintu keluar tempat tersebut. Meskipun sekilas, tatapan aneh itu menarik perhatian Simu. Kilatan keemasan samar melintas di mata Simu saat ia menyaksikan Liu An menghilang melalui pintu keluar, pikirannya berpacu. Setelah ragu sejenak, ia tiba-tiba berdiri dan menuju pintu keluar lain. Situ, mau kembali sekarang? Tanya Cair. Simu bersenandung lembut, dan mempercepat langkahnya. Jantungnya berdebar kencang. Berhenti. Tepat saat Simu hendak meninggalkan tempat tersebut, beberapa sosok muncul di depannya, menghalangi jalannya. Pemimpinnya, berpakaian biru, tak lain adalah Sentu Guang. Apa yang bisa kubantu? Tanya Simu. Tuan muda Si, aku yakin kau akan sangat menyukainya. Sentu Guang melambaikan tangannya, memperlihatkan sebuah labu topas. Itu adalah botol saripati darah kera yang baru saja dilelang. Simu tetap diam, hanya menatap Sentu Guang. Benda ini tidak berguna bagiku, Tuan muda. Jika Anda benar-benar membutuhkannya, kita bisa membicarakannya, kata Sentu Guang sambil tersenyum. Tuan muda Sentu, bagaimana kalau Anda langsung saja ke intinya dan mengatakannya, kata Simu. Baiklah,
Karena Tuan Muda Si juga orang yang lugas, saya tidak akan bertele-tele. Bagaimana kalau saya tukarkan sebotol saripati darah ini dengan burung beo Anda? Kata Sentu Guang. Simu terkejut dan melirik Caier di bahunya. Sebuah sosok terlintas di benaknya, dan sebuah kesadaran tiba-tiba muncul di benaknya. Hebat, itulah yang kuharapkan. Mengikuti situ si malang itu sama sekali tidak memberiku manfaat. Dia tidak pernah memberiku makanan enak. Tuan Muda, saya tahu Anda adalah bakat langka yang kaya raya. Saya yakin Anda tidak akan memperlakukan saya seperti itu, bukan? Caier mulai berteriak sebelum Simu sempat berkata apa-apa. Haha, Tuan Muda, saya akan memastikan Anda mendapatkan semua yang Anda butuhkan. Sentu Guang sangat gembira mendengarnya, menatap Simu dengan jenaka dan tertawa. Beberapa temannya di sampingnya juga ikut tertawa. Wajah Simu memerah, dan ia menatap burung beo itu dengan marah. Oke, aku setuju. Ia mengucapkan kata-kata itu sambil menggigit giginya. Caier menatap Simu dengan jijik, melebarkan sayapnya, terbang dengan gembira, dan hinggap di bahu Sentu Guang. Tuan Si, tolong simpan ini. Burung yang baik bertengger di pohon. Jangan marah. Sentu Guang melemparkan labu topas di tangannya kepada Simu sambil tersenyum, dan menepuk bahu Simu. Wajah Simu berubah muram. Ia melirik Sentu Guang dan yang lainnya dengan marah, lalu melangkah menuju pintu keluar. Di belakangnya, terdengar tawa penuh ejekan lagi. Sentu Guang memandang Simu yang berjalan cepat keluar dari aula dengan hina. Ia merasa sangat bahagia dan meluapkan amarahnya karena dipermalukan 2 kali hari itu. Namamu Caier, kan? Mulai sekarang, kau akan mengikutiku. Selama kau patuh, kau boleh makan apapun yang kau mau, kata Sentu Guang kepada Caier. Caier mengangguk berulang kali seperti ayam mematuk nasi. Tapi kau juga harus membantuku. Tolong Nona Zong Xiu. Sentu Guang berkata lagi. Tidak masalah, ini masalah kecil. Serahkan saja padaku. Caier mengepakkan sayapnya dan membusungkan dadanya. Sentu Guang langsung gembira mendengarnya. Tapi, izinkan aku mengatakan ini sebelumnya. Aku burung beo yang mulia dan aku tidak ingin dikurung di dalam sangkar. Caier menambahkan. Sentu Guang mengangguk setuju tanpa berpikir panjang. Saudara Sentu, pelelangan masih berlangsung. Masih banyak hal baik yang akan datang. Ayo cepat kembali, desak seorang pria berjubah kuning sambil menggosok-gosok tangannya dengan penuh es. Semangat, Sentu Guang, dengan semangat membara, melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok orang memasuki pelelangan. Ia memang punya banyak barang yang ingin dibawa pulang dari pelelangan hari ini. Di luar tempat pelelangan, Simu berdiri di jalanan yang ramai dan menghela napas lega. Debaran jantungnya kini telah lenyap. Ia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah menunggu sesuatu. Sebatang dupa kemudian, sebuah bayangan terbang keluar dari lantai 3 paviliun Baoguang. Setelah berputar sebentar di udara, bayangan itu berlari ke arah Simu. Itu adalah Caier. Haha, si bodoh itu, mudah sekali ditipu. Aku hanya menggunakan sedikit trik dan kembali. Caier mendarat di bahu Simu dan tertawa. Simu tersenyum tipis. Situ, syukurlah aku cukup cerdik kali ini. Aku membantumu mendapatkan sebotol saripati darah kera ini tanpa mengeluarkan satu batu roh pun. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Kata Caier.
Mereka berdua telah menyanyikan lagu yang sama sebelumnya, tentu saja memainkan peran ganda di depan Sentu Guang. Wah, kau telah melakukan perbuatan baik kali ini. Simu tersenyum, dan hendak memuji Cair. Pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Paviliun Baoguang di belakang Simu tiba-tiba menyala dengan cahaya merah darah yang menyilaukan, memancar dari 4 pintu keluar tempat tersebut, seolah-olah matahari merah darah telah muncul di tempat tersebut. Sumber cahaya merah darah itu adalah aula rumah lelang di lantai pertama. Di jalan, orang-orang yang lewat berhenti dan menatap paviliun Baoguang dengan takjub, menunjuk dan berbicara. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di paviliun Baoguang, tetapi dilihat dari cahaya merah darah itu, jelas itu bukan pertanda baik. Simu melihat pemandangan di depannya, ekspresinya sedikit berubah. Cahaya merah darah itu dipenuhi aura kematian yang sangat pekat, sangat dingin. Ia tak akan pernah salah mengenali aura ini adalah aura yang hanya ada di dunia mayat hidup. Mungkinkah bayangan Liu An muncul di benak Simu, sang pembunuh bayaran? Melihat pemandangan aneh ini, ekspresi para penjaga di luar 4 pintu keluar paviliun Baoguang dan murid-murid Tongtian Xianjiao berubah drastis. Di pintu keluar timur, seorang penjaga muda hendak bergegas masuk, tetapi dihentikan oleh seorang penjaga paruh baya di sampingnya. Jangan khawatir, paviliun Baoguang kita adalah sebuah tempat. Bahkan jika terjadi sesuatu di dalam, akan ada orang di dalam yang akan menanganinya dengan baik. Kita hanya perlu melakukan tugas kita dan menjaga pintu keluar, kata penjaga paruh baya itu. Namun, tepat saat penjaga paruh baya itu selesai berbicara, sebuah siulan keras dan tajam tiba-tiba terdengar dari telinganya, dan kemudian seluruh tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang. Sebuah tombak tulang yang tebal dan tajam menembus dada penjaga paruh baya itu, memakukan tubuhnya ke dinding pintu keluar. Bab 248, tidak ada cara untuk membela diri. Dekat paviliun Baoguang, dalam radius beberapa ratus kaki, setiap bangunan hancur menjadi puing-puing. Darah mengalir seperti sungai, tulang-tulang berserakan di tanah. Sisa-sisa manusia, zombie, dan mayat iblis yang tak terhitung jumlahnya bercampur, menciptakan pemandangan yang menyerupai api penyucian. Seorang pria tua berambut putih dan berwajah muda, mengenakan jubah Tao Bagua biru, melayang di atas reruntuhan. Dia, tak lain adalah Taois Wu Chen, pemimpin sekte abadi Tongtian. Dia memegang pengki Buddha, yang melepaskan benang cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, mengikat erat seorang pemuda berambut pendek dan berambut perak di bawahnya. Di sekeliling pemuda itu terdapat 3 sosok. Seorang pria besar berwajah merah, seorang pria berkerudung, dan seorang pedagang gemuk. Mereka tak lain adalah adik-adik Liu An, junior dan seniornya. Mata mereka sayu, dan mereka sudah lama meninggal, namun tubuh mereka tak menunjukkan luka yang terlihat. 3 pria dan 1 wanita, 4 Taois berjubah bagua biru, mengelilingi Taois Wu Chen, wajah mereka hikmat, tak menyadari samar-samar suara pertempuran yang masih terdengar di kejauhan. Salah satu dari mereka bertubuh gempal, wajahnya tegas, lebih mirip jenderal daripada pendeta Tao. Pria lainnya, dengan 3 helai janggut panjang, berpenampilan anggun, nyaris seperti dunia lain. Pria terakhir berpenampilan mencolok dan bertubuh tinggi, membawa pedang kuno bermotif pinus tersampir di punggungnya. Wanita itu adalah seorang biarawati Taois paruh baya yang cantik, menggenggam kebutan Buddha dari batu giok putih,
wajahnya menunjukkan ekspresi serius. Taois Wu Chen menggoyangkan kebutan itu, dan seorang pemuda berambut pendek melesat, mendarat dengan cepat di depannya. Pemuda berambut perak itu menatap Taois Wu Chen, matanya dipenuhi kebencian, tetapi ia tampak terkekang, tak mampu berkata-kata. Pendeta Tao Wu Chen mengulurkan tangan kirinya, kelima jarinya yang bagaikan cakar menekan kepala pemuda berambut pendek itu. Semburan cahaya putih memancar dari tangannya. Wajah pemuda berambut pendek itu langsung menunjukkan rasa sakit, matanya semakin kabur. Sesaat kemudian, Pendeta Tao Wu Chen akhirnya menarik tangan kirinya. Pemuda berambut pendek itu masih terbalut debu Buddha, lengannya terkulai lemas, tatapannya kosong, dan ia tetap tak bergerak, seperti ikan mati. Sesaat kemudian, kilatan cahaya putih memancar dari tangan Pendeta Tao Wu Chen, dan semburan api putih yang besar meletus dari debu Buddha, dengan cepat membakar pemuda berambut pendek itu hingga tak bernyawa. Dengan sapuan debu Buddha lainnya, semburan api putih yang luas turun ke tubuh ketiga murid Liuan lainnya, dengan cepat melahap mereka. "Guru, apakah Anda menemukan informasi yang berguna?" tanya Pendeta Tao bertubuh gempal itu. Pendeta Tao Wu Chen terdiam, bibirnya bergerak sedikit. Sesaat kemudian, keempat Taois yang mengelilinginya mengepalkan tangan mereka di hadapan Taois Wu Chen dan terbang ke kejauhan. Kota Tianyu, sebuah penginapan di suatu tempat. Lebih dari 20 murid sekte Tongtian, mengenakan pakaian bagua dao biru, bergegas masuk. Kelompok mereka samar-samar dipimpin oleh seorang Taois bertubuh gempal. Salah satu dari mereka menuntun seekor anjing aneh berhidung besar dan bertelinga 6. Pemilik penginapan bergegas maju. Setelah Pendeta Tao yang gemuk mengajukan beberapa pertanyaan, kelompok itu bergegas ke halaman belakang. Tak lama kemudian, para murid sekte Tongtian muncul di halaman kamar tamu. Anjing aneh itu mengendus-endus di sekitar halaman dan kamar, lalu menggonggong dengan marah. Pendeta Tao yang memegang anjing aneh itu bersiul, dan anjing itu berbalik dan melesat keluar dari penginapan. Wajah para pendeta Tao berseri-seri karena gembira, dan mereka bergegas ejarnya. Di padang gurun yang tak berujung, campuran gulma hijau dan kuning menutupi tanah seperti karpet tebal. Sesekali, genangan air dangkal memantulkan awan putih yang melayang perlahan di langit biru. Tiba-tiba, sesosok abu-abu, seperti citah yang sedang berburu, berlari melintasi padang gurun. Sosok berpakaian abu-abu ini adalah Simu, yang telah melarikan diri dari kota Tianyu. Sejak meninggalkan kota itu, ia terus menuju utara. Tujuannya adalah kerajaan Qin besar, rumah bagi sekte Tianmo. Pada saat itu, hati Simu tergerak, dan suara Cayer, si burung beo, bergema di benaknya. "Situ, sepertinya seseorang mengikutimu." Begitu ia selesai berbicara, cahaya keemasan berkelebat di depan matanya, dan sebuah gambaran muncul di benaknya. Sekelompok pendeta Tao Tongtian, menunggang kuda putih, melewati kolam yang sama yang baru saja ia seberangi, berlari kencang ke arahnya. Salah satu pendeta di latar depan sedang menggendong seekor anjing bertelinga 6 yang mengerikan. Hati Simu bergetar, dan ia mengetuk tanah dengan kaki kanannya, mengubah arah. Setengah jam kemudian, ekspresi Simu semakin serius saat ia melesat maju. Selama waktu ini, ia mengubah arah beberapa kali, tetapi sekelompok pendeta Tao Tongtian, seolah-olah mereka memiliki mata,
dengan cepat menyesuaikan diri dan kembali mengikutinya. Ia kini yakin bahwa mereka akan mengejarnya, dan alasan mereka mengawasinya kemungkinan besar berkaitan dengan anjing aneh itu. Saat itu, ki batinnya melonjak. Dengan ketukan ringan, ia melesat beberapa langkah. Langkahnya bergantian dengan kecepatannya, melampaui kuda yang berlari kencang. Namun, para penunggang kuda lainnya jelas merupakan kuda langka dan berkualitas, dan ia tak mampu menghindar. Sebaliknya, derap langkah cepat yang berkepanjangan telah menghabiskan ki-nya dalam jumlah yang signifikan. Sesaat kemudian, Si Mu berhenti, berbalik, dan diam-diam melihat ke arah mereka datang. Tak lama kemudian, sekelompok lebih dari 20 pendeta Tao Tong Tian berlari kencang menghampiri. Memimpin mereka, seorang pendeta Tao bertubuh gempal berjubah biru tiba-tiba melompat dari kudanya. Cahaya keemasan menyambar, dan sesosok humanoid berbalut baju zirah emas, memegang 2 palu emas, muncul dari belakangnya. Pada saat itu, 4 ular piton ganas di dada Si Mu berkelebat, dan sisik hitam yang luas muncul dari tubuhnya, membungkusnya seperti baju zirah. Auranya dengan cepat menguat, dan dalam sekejap mata, ia mencapai alam kesempurnaan agung Xiantian akhir. Cahaya hitam dan merah yang cemerlang memancar dari tubuhnya, langsung membentuk 2 perisai pelindung. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengeluarkan 2 jimat, 1 biru dan 1 emas, jimat emas yang terbuat dari kulit ular piton ganas berkepala 3, yang lainnya jimat petir sederhana, dan menghancurkannya secara bersamaan. 2 sinar cahaya, 1 biru dan 1 emas, bersinar bersamaan, langsung menyelimutinya dalam lapisan tipis cahaya biru dan lapisan tebal emas. Saat ia menghancurkan jimat-jimat itu, kilatan cahaya bintang muncul di belakang kepalanya, dan ia mulai melantunkan mantra dengan cepat. Tak lama kemudian, perisai putih bulan muncul di hadapannya, melindunginya dari berbagai elemen. Si Mu melakukan gerakan-gerakan ini dalam satu gerakan yang halus dan mulus, seolah-olah ia telah merencanakan semuanya dengan matang. Pada saat ini, sosok berzirah emas di belakang pendeta Tao yang gemuk itu melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya keemasan melesat keluar, memperlihatkan palu emas yang dipegangnya di tangan kanannya. Tangan kanan Si Mu bergerak, dan sebilah pisau hitam besi meteorit muncul di tangannya, menyala dengan cepat. Dengan lambaian tangan kanannya lagi, sebilah pisau merah berbentuk bulan sabit muncul, melesat ke arah cahaya keemasan. Bersamaan dengan itu, sosoknya menghilang saat ia menghindar ke samping. Dengan bonus tambahan ular piton gan as berkepala 4 dan jimat tubuh cahaya, kecepatannya kini menjadi sangat cepat. Bang! Terdengar suara keras. Cahaya pedang bulan sabit yang berapi-api dan cahaya keemasan hancur saat bersentuhan. Cahaya keemasan itu melesat ke arah Si Mu hampir tanpa henti, dan dalam sekejap mata, cahaya itu sudah berada di depannya. Si Mu memutar tubuhnya, dan ujung cahaya keemasan itu menyapu bahunya. Semua perlindungan di tubuhnya langsung hancur, dan cahaya keemasan menyapu sisik-sisik di tubuhnya. Si Mu hanya merasakan sakit yang tiba-tiba di tubuhnya, tetapi segera kembali normal. Selain beberapa retakan di sisik, tidak ada kerusakan yang berarti. Saat ini, dia sudah berjarak 5 atau 6 kaki. Tunggu sebentar, kau pasti seorang tetua dari Sekte Abadi Tongtian. Apakah kau memiliki kesalahpahaman tentangku? Tanya Si Mu buru-buru. Pendeta Tao yang gemuk itu mengamati Si Mu sejenak, sedikit terkejut di wajahnya.
Ia berkata, "Kau anak yang eksentrik. Kau tidak hanya menguasai seni bela diri dan sihir, tetapi kau juga mahir dalam totemisme barbar. Tapi karena aku sudah menemukanmu, lebih baik kau menyerah. Jika kau bisa memberitahuku keberadaan Liu An, aku akan dengan murah hati mengampuni tubuhmu dan melakukan ritual yang tepat untuk memulihkan jiwamu." Sambil berbicara, pendeta Tao yang gemuk itu berdiri di posisi Simu sebelumnya, sebuah patung berbaju zirah emas di belakangnya, dan sebuah palu emas yang identik muncul dari tangan kanannya. Sementara itu, murid-murid sekte Tongtian lainnya turun dari kuda dan bergegas, berpencar untuk mengepung Simu. "Sepertinya tetua salah paham. Aku jelas bukan anggota sekte Mingyue. Liu An dan aku hanyalah kenalan biasa yang kutemui melalui Dao Zuo. Aku tidak tahu di mana dia berada," kata Simu, tangan kirinya terselip di lengan bajunya, menggenggam jimat perak. "Wah, kau sungguh fasih. Begitu kau jatuh ke tanganku, aku pasti bisa membedakan yang asli dari yang palsu," kata Taois gemuk itu. Begitu ia selesai berbicara, sosok Dharma bersirah emas di belakangnya menggerakkan tangannya, dan dua cahaya keemasan bersinar. Pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kabut hitam tiba-tiba muncul di udara di antara kedua pria itu. Dari dalam kabut hitam yang bergulung-gulung, sesosok bersirah putih, wajahnya tertutup pelindung, melangkah keluar, kaki mereka menyentuh udara seolah-olah tanah datar. Kemudian, aura kuat sedalam dan seluas lautan terpancar. Simu terkejut dengan kemunculan Yan Luo yang tiba-tiba di udara, dan ia terpental mundur. "Wah, kau memang sisa dari kultus bulan gelap." Sosok Dharma bersirah emas itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara mendengung, dan dua cahaya keemasan melesat dari tangannya, menghantam Yan Luo di dalam kabut hitam. Kilatan cahaya hitam muncul di tubuh Yan Luo, lalu ia menghilang. Dalam sekejap, dua garis cahaya keemasan melesat menembus area tempat Yan Luo berada, meledak menjadi dua matahari keemasan kecil di kejauhan. Pikiran Taois gemuk berpacu, firasat samar muncul di dalam dirinya. Ia, ditemani oleh patung Dharma bersirah emas, tiba-tiba berbalik ke belakang, dan dua palu emas muncul kembali di tangannya. Tepat saat ia melakukannya, awan kabut hitam muncul entah dari mana tak jauh di depan, dan tombak tulang yang diselimuti api putih melesat keluar dari dalamnya. Patung Dharma bersirah emas itu menggerakkan lengannya, menyatukan kedua palu emas dan menghantam tombak tulang secara bersamaan. Dengan suara "bang" yang menggelegar, cahaya keemasan dan putih itu menyala dan lenyap. Kedua palu emas di tangan patung Dharma bersirah emas itu berubah menjadi cahaya yang berkilauan, lenyap. Tombak tulang itu, yang masih diselimuti api putih, menembus dada patung Dharma bersirah emas. Dengan suara "puff" yang menggelegar, sebuah lubang menembus Dharma Datu yang bersirah emas, tetapi zirahnya langsung bersinar keemasan, menghentikan lajunya sejenak. Namun, wajah Ni A juga menunjukkan ekspresi kesakitan yang hebat, dan cahaya yang terpancar darinya sedikit meredup. Pada saat ini, Taois gemuk memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik, dan di tangannya, ia secara misterius memegang pedang koin emas, bilahnya diukir dengan lingkaran rune kecil. Gelombang kekuatan magis yang kuat menyebar seperti riak air, dan gelombang api keemasan yang membara memancar dari bilahnya. Bab 249, Kembalikan bunganya padaku. PS. Berikut kabar terbaru hari ini.
Mohon dukungan dan apresiasi Anda untuk Festival Penggemar 515 Kidian. Setiap orang mendapatkan 8 suara, dan Anda akan menerima koin Kidian. Kami mohon dukungan dan apresiasi Anda. Fat Daois mengangkat tangannya, dan pedang uang melesat keluar. Rune berputar di sekitar bilahnya, dan langsung mengembang hingga seukuran panel pintu. Berkobar dengan cahaya keemasan, berputar-putar dengan api, pedang itu menerjang kepala Yan Luo dengan kekuatan guntur, seperti pedang raksasa emas yang membelah langit dan bumi. Yan Luo menarik tombak tulangnya, dan menghilang dalam selubung asap hitam. Sesaat kemudian, tombak itu muncul kembali di sisi Fat Daois. Namun sebelum ia sempat menyerang, pedang raksasa emas itu melesat dan menebas. Api jiwa Yan Luo melonjak, dan kilatan cahaya hitam menyelimutinya. Ia menghilang ke udara tipis lagi, menyebabkan pedang raksasa emas itu menyambar kosong. Senjata spiritual, Simu, di udara, tersentak kaget. Selama berada di kota Tianyu, ia secara bertahap mengumpulkan informasi tentang senjata spiritual. Senjata spiritual adalah instrumen magis khusus yang dibuat dari material spiritual tertentu. Tidak seperti senjata magis, senjata spiritual dapat dipupuk secara perlahan di dalam tubuh untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya. Selama pertempuran, senjata spiritual dapat diaktifkan oleh kesadaran spiritual, mengeluarkannya dari tubuh dan melancarkan serangan semudah jari, secara efektif menyediakan sekutu tambahan. Karena material spiritual ini sangat langka dan sulit diakses, para ahli pemurnian senjata kemudian mengembangkan metode berbeda untuk membuat senjata spiritual. Selama proses pemurnian, mereka mengonsumsi batu spiritual dalam jumlah besar untuk memurnikan material tersebut, mengisinya dengan spiritualitas. Meskipun senjata spiritual yang dihasilkan jauh lebih lemah daripada senjata tradisional, senjata spiritual tersebut masih jauh lebih unggul daripada senjata magis. Sebagian besar senjata spiritual yang saat ini ada di dunia luar termasuk dalam kategori terakhir ini. Meskipun disebut senjata spiritual, sebenarnya senjata-senjata tersebut merupakan senjata pseudo-spiritual. Meskipun demikian, memiliki senjata pseudo-spiritual merupakan simbol status, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan seseorang. Karena biayanya yang tinggi, memurnikan satu pedang umumnya hanya terjangkau bagi mereka yang berada di atas peringkat bumi, atau beberapa penyihir peringkat bintang. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Simu. Karena banyaknya Taois berjubah biru yang mengelilinginya menyerangnya hampir bersamaan. Pertama dan terutama, 3 energi pedang putih dan 3 sinar bilah pedang hijau berkilauan melesat dari 3 arah dengan kekuatan yang luar biasa, menghalangi semua rute pelariannya. Seolah-olah berasal dari 6 Taois Tongtian dengan kultivasi bawaan. Segera setelah itu, sekitar 10 Taois yang tersisa, beberapa memegang pisau atau pedang, dan beberapa bahkan memegang beberapa senjata aneh, mengepung Simu. Setiap senjata dingin atau menyala, dan mereka memunculkan serangkaian sinar bilah tajam, menebas Simu bersamaan. Tubuh Simu memancarkan cahaya putih, dan perisai putih bulan langsung muncul. Dia mengabaikan serangan yang luar biasa itu. Dia berbalik dan bergegas menuju salah satu energi pedang putih. Dengan satu ayunan, dia menghindari energi pedang putih itu. Bersamaan dengan itu, ia mengarahkan tangan kirinya ke depan, dan sebuah bola udara putih melesat keluar, berubah menjadi rantai energi putih di udara, melingkari pendekar pedang ramping yang telah melancarkan serangan.
Kilatan kepanikan melintas di mata Taois ramping itu, dan kiciannya mengalir deras ke seluruh tubuhnya saat ia mencoba melepaskan rantai energi putih tersebut. Pada saat itu, sebilah pedang merah menyala menebas ke arahnya, langsung membelah pinggangnya menjadi dua, meninggalkan darah dan organ-organ dalamnya berceceran di tanah. Pada saat itu, semua serangan dari segala arah berkumpul pada Si Mu. Raungan keras meletus, cahaya pedang meledak, dan cahaya warna-warni berkelap-kelip. Angin kencang menderu. Perisai putih bulan yang melindungi tubuhnya meredup dengan kecepatan yang terlihat dan kemudian runtuh. Serangan yang tersisa mengenai sisik hitam yang menutupi tubuh Si Mu, menyebabkan serangkaian ledakan dan asap mengepul. Dengan suara mendesing, Si Mu muncul dari asap, pakaian bagian atasnya hancur total. Memperlihatkan tubuh berotot bersisik hitam yang keras, ia muncul bak hantu di hadapan pendeta Tao bawaan lain yang menghunus pisau. Dengan jentikan lengannya, 13 bilah pedang berapi melesat ke arah pendeta Tao yang menghunus pisau dan dua pendeta Tao yang telah mencapai tingkat kultivasi di sampingnya. Dua jeritan meletus. Kedua pendeta Tao yang telah mencapai tingkat kultivasi itu tak tertandingi Si Mu dan langsung terbunuh. Namun, pendeta Tao bawaan yang menghunus pisau, dengan pedangnya yang berkilat sekuat tenaga, menangkis serangan Si Mu sepenuhnya dan memanfaatkan momentum itu untuk melarikan diri. Pada saat itu, dua semburan udara putih menyembur dari mulut Si Mu. Dalam jarak sedekat itu dan pada sudut yang tajam, udara putih itu langsung menghantam dadanya. Bang! Boom! Hujan darah menghujani dari langit. Ki pelindung pendeta Tao berjubah biru itu hancur, dan semburan dari dadanya langsung terhempas oleh ledakan itu, memenuhi udara dengan bau busuk. Ah! Ah! Dua jeritan lagi terdengar. Saat pendeta Tao berjubah biru itu tewas, dua pendeta Tao lainnya, kepala dan tubuh mereka terkoyak oleh wujud aneh Si Mu, jatuh ke dalam genangan darah. Pada saat itu, sosok-sosok berkelebat di sekelilingnya. Tiga pendeta Tao bawaan membentuk serangan penjepit, mengepung Si Mu. Dua pedang panjang berselimut cahaya biru dan satu pedang panjang berkilauan cahaya biru secara bersamaan menebas kepala Si Mu. Tiba-tiba, aura hitam menyambar di sekitar Si Mu, dan bayangan tombak putih muncul dari aura tersebut, langsung menyelimuti ketiganya. Ah! 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 Tiga jeritan pendek terdengar. Ketiga pendeta Tao bawaan itu jatuh ke tanah, tubuh mereka berlumuran darah, tubuh mereka masih berkedut tanpa sadar. Saat pedang emas raksasa menebas dari udara, sosok Yan Luo berkedip dan menghilang sekali lagi, meninggalkan pendeta Tao gemuk di dekatnya yang melotot kaget. Si Mu memanfaatkan kesempatan itu dan menerjang pendeta Tao berwajah gelap lainnya, menghunus pedang panjang. Sebelum mencapainya, tangan kirinya menggenggam tongkat sebesar gunung, sementara tangan kanannya meletus menjadi awan api yang diselimuti bilah-bilah merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Ia melancarkan serangan dahsyat, langsung menelan pria itu. Dalam beberapa tarikan napas sejak pertempuran dimulai, 6 pendeta Tao dari Sekte Abadi Tongtian, yang memiliki kultivasi bawaan, terbunuh satu persatu. Pada saat itu, aura mengerikan muncul di atas kepala Si Mu, gelombang api yang berkobar menyesakkan napasnya. Rasa dingin menggetarkan hatinya, dan saat ia mundur dengan cepat, ia tiba-tiba mendongak. Pupil matanya mengecil. Itu adalah pedang raksasa emas yang mengejar Yan Luo. Dengan desiran, pedang emas yang diselimuti api keemasan itu melompat dari udara bagai kilat, menebas Si Mu dengan kecepatan yang mencengangkan.
Simu tahu tak ada jalan keluar. Matanya terbelalak, dan dengan raungan, ia menyatukan pedang dan tongkatnya, memancarkan cahaya hijau dan merah yang cemerlang. Tepat saat ia hendak menghadapi pedang emas itu, kilatan cahaya hitam tiba-tiba muncul di sampingnya. Yan Luo muncul tiba-tiba. Api jiwa ungu pucat menyembur dari matanya, dan api putih pada tombak tulang di tangannya berkobar, berubah menjadi aliran cahaya putih saat bertemu dengan pedang emas. Tepat saat keduanya hendak bertabrakan, pedang emas itu berayun, berputar-putar di sekitar tombak tulang dengan kecepatan kilat. Api putih yang mengelilingi tombak tulang langsung hancur oleh api emas, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di batang tombak. Detik berikutnya, tombak tulang itu hancur berkeping-keping, langsung melebur menjadi gumpalan abu-abu. Api emas menyulutnya, dan langsung melenyapkannya. Mata Yan Luo berkilat api jiwa, tetapi sebelum ia sempat bereaksi, pedang emas itu melesat di hadapannya, menebas tepat ke kepalanya. Haha, makhluk jahat, kembalilah ke tempat asalmu. Pendeta Tao gemuk itu tertawa dari kejauhan, baju zirah emas di belakangnya meredup jauh dari penampilan awalnya. Namun, senyum yang baru saja merekah di wajahnya membeku seketika. Tangan kanan Yan Luo melemas, meraih pedang, melumpuhkannya. Api emas dari pedang emas dengan cepat berkumpul, menyelimuti tangan kanan Yan Luo, namun tangan Yan Luo tetap utuh di dalam api. Leher Yan Luo terpelintir, mulutnya terbuka, dan ia menjerit pelan kepada pendeta Tao gemuk itu. Ekspresi pendeta Tao gemuk itu berubah drastis. Ia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan jimat emas berkilauan. Sebelum sempat bergerak, jiwanya tiba-tiba terasa seperti ditusuk beberapa pisau tajam. Ia merasakan sakit yang hebat dan pusing, tangannya gemetar, menyebabkan jimat itu jatuh. Asap hitam mengepul di belakangnya. Yan Luo muncul, tangan kanannya menggenggam pedang raksasa emas, sementara tangan kirinya dipenuhi energi abu-abu, dengan cepat menyatu menjadi tombak tulang lainnya. Dengan kilatan cahaya putih, tombak tulang itu langsung menembus sosok berbaju zirah emas di belakang pria tua gemuk itu. Sosok berbaju zirah itu bersinar terang, dan rune pada tombak tulang itu berputar-putar, dan busur listrik putih muncul di tombak tulang itu. Bang! Dengan ledakan keras, sosok berbaju zirah emas yang terluka berulang kali akhirnya roboh. Tubuh Taois gemuk itu gemetar. Wajahnya memucat, dan secercah kejernihan melintas di matanya. Namun sesaat kemudian, ia merasakan dingin di dadanya. Tombak tulang itu telah menembus jantungnya. Ia menatap dadanya dengan tak percaya, menendang-nendang kakinya dengan liar, dan akhirnya mati. Yan Luo menamparkan kepala Taois gemuk itu dengan satu tangan, dan kepala itu meledak seperti semangka, memancarkan bola cahaya putih. Yan Luo membuka mulut dan menghirupnya, langsung menghisap cahaya putih itu. Api jiwa ungu pucat di matanya berkedip sedikit, warnanya langsung semakin pekat. Pada saat itu, jeritan terdengar beruntun. Tanpa Taois Xiantian yang menjaganya, Taois Xiantian yang tersisa bukanlah tandingan Simu. Hanya dalam belasan tarikan napas, mereka dibantai oleh bayangan gada dan pedang Simu. Anjing aneh itu telah lolos. Pada saat itu, burung beo cair berteriak di udara. Simu memandang ke kejauhan. 100 kaki jauhnya, seekor anjing aneh bertelinga 6 berlari kencang. Ia melemparkan pisau hitam meteorit dan tongkat pendeknya. Dalam sekejap, tangannya memegang busur pembelah langit dan sebuah anak panah.
Dengan jentikan tangan kirinya, busur itu bersinar seperti bulan purnama. Wosh! Anak panah itu bersiul. Kilatan panah hitam menembus kepala anjing monster itu, membentang lebih dari 100 kaki. Tepat saat Simu menghela napas lega, aura dingin yang menusuk tulang menyelimutinya. Ia membeku, tatapannya tertuju pada Yan Luo, yang mengenakan sirah putih, tak jauh darinya. Kaki Yan Luo kini melayang di atas tanah, senjata roh pedang koin emas, yang kini dalam wujud aslinya, terlempar begitu saja ke tanah. Dua api jiwa ungu pucat berkelap-kelip di balik pelindung matanya, dan api putih mengepul dari tombak tulang di tangan kirinya, ujungnya mengarah ke Simu. Kembalikan bungaku. Suara merdu seorang gadis berusia 13 atau 14 tahun bergema di benak Simu. Simu tertegun. Setelah sekian lama tak bertemu dengannya, Yan Luo tampaknya telah mencapai kekuatan tingkat bumi, dan kecerdasannya telah meningkat pesat. Namun, ia tak menyangka akan ditanyai oleh makhluk panggilannya sendiri. Ini benar-benar bertentangan dengan apa yang diajarkan Paman Ju kepadanya. Menghadapi pertanyaan Yan Luo, ia terdiam sesaat. Lagi pula, dia salah karena menukar bunganya sejak awal. Cair, si burung beo, baru saja akan terbang turun ketika, melihat situasi tegang di bawah, ia mengepakkan sayapnya tanpa sepatah kata pun dan terbang tinggi lagi. Bab 250 Tongtian Yuling Jue. Aura Yan Luo semakin dingin, dan api jiwanya mulai berfluktuasi hebat. Simu, dengan kaget, segera mengulurkan tangan kirinya. Di atasnya terdapat sebuah cincin kuno berwarna abu-abu kehitaman, barang yang sama yang ia terima dari Zaku. Meskipun ia terus memakainya sejak menerimanya, ia masih lebih suka menyimpan barang-barang di dalam cincin Chen Miao-nya. Yan Luo, ini cincin penyimpanan. Kamu bisa menyimpan barang-barang favoritmu. Ini sangat berguna. Bagaimana kalau ini sebagai kompensasi? Simu menjelaskan dengan cepat melalui telepati. Dengan itu, kilatan cahaya muncul di tangan kirinya, dan busur pemecah langit menghilang. Kilatan cahaya lainnya, dan busur itu muncul kembali di tangannya. Setelah Simu memasukkan busur itu ke dalam cincin Chen Miao, ia melepaskan cincin kuno itu dari tangan kirinya dengan jentikan tangan. Rasa dingin Yan Luo langsung mereda, dan api jiwanya kembali stabil. Ia memiringkan kepalanya, menatap cincin di tangan kanan Simu. Sesaat kemudian, kilatan cahaya hitam muncul, dan ia muncul di samping Simu. Dengan sekali sentakan tangan kanannya, ia merebut cincin itu dari tangan Simu. Yan Luo mengikuti langkah Simu, memasangkan cincin itu di jari kirinya. Aura abu-abu muncul dari tangannya, menyelimuti cincin itu sebelum menghilang dengan cepat. Kesadaran Simu berfluktuasi, dan ia langsung kehilangan kontak dengan cincin Zaku. Cincin di tangan Yan Luo bersinar, dan pedang panjang seorang murid sekte Tongtian di bawah tanah langsung lenyap. Cahaya cincin itu berkedip, dan pedang panjang itu muncul kembali di permukaan. Setelah mencoba berkali-kali, Yan Luo akhirnya berhenti, mendekatkan tangan kirinya ke wajahnya, mengamatinya dengan penuh kegembiraan. Baiklah, kenang Simu, sebuah suara yang jelas dan kekanak-kanakan bergema di benaknya. Lalu, maukah kau muncul lagi saat aku memanggilmu? Tanya Simu. Kecerdasan dan kultivasi Yan Luo telah berkembang pesat, dan ia jelas merasakan kemarahannya barusan. Tergantung suasana hatiku. Sebelum Simu sempat berkata apa-apa lagi, aura hitam memancar dari Yan Luo.
Kemudian, dalam sekejap, ia menghilang, kembali langsung ke alam kematian. Simu berdiri di sana, terdiam sesaat. Setelah menggelengkan kepala, matanya berkilat, dan ia dengan bersemangat berjalan ke tempat Yan Luo berdiri. Sebuah belati koin sederhana tergeletak diam di tanah. Simu segera mengambilnya, memperlihatkan bahwa bilahnya terbuat dari 108 koin tembaga yang dirangkai. Tidak seperti cahaya keemasannya yang menyilaukan sebelumnya, kini tampak abu-abu gelap pekat, diukir dengan lingkaran rune kecil. Setelah diamati lebih dekat, setiap rune ternyata sangat rumit. Dengan pikiran yang tiba-tiba, ia menyalurkan kekuatan spiritualnya ke dalam belati koin tersebut. Rune di permukaannya tiba-tiba menyala, dan semburan api keemasan menyembur dari bilahnya. Simu, gembira, dengan cepat meniru pendeta Tao yang gemuk itu, melemparkan belati koin lalu mengerahkan kekuatan magisnya. Pedang pendek emas itu mengembang seukuran panel pintu tertiup angin, tetapi sesaat kemudian, api dan rune emas yang mengelilinginya meredup, dan pedang itu jatuh ke tanah, seolah mati. Simu tertegun. Ia berharap bisa meniru Taois gemuk dan menggunakannya untuk melesat di udara demi bertahan melawan musuh, tetapi ia kecewa. Sambil menggelengkan kepala, ia mengambil pedang pendek emas dan memasukkannya ke dalam cincin debu dan kabutnya. Kemudian, ia mendekati tubuh Taois gemuk itu. Setelah mencari sebentar, ia menemukan jimat emas berkilauan di tanah dan cincin emas di jari tengah tangan kirinya. Simu segera mengambil cincin itu dan memakainya di tangan kirinya. Setelah melakukan ritual darah, ia segera melepaskan indera spiritualnya untuk menembusnya. Yang mengejutkannya, ruang di dalamnya jauh lebih besar daripada cincin debu dan kabutnya, seukuran 3 ruangan. Selain tumpukan besar batu roh, ada juga banyak benda lainnya. Tentu saja, ia tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan saksama saat itu, tetapi sebuah buku bersampul emas di dalamnya menggelitik minatnya. Ia segera mengeluarkan gulungan itu, dan 4 karakter segel, Tongtian Yuling Jue, Tongtian Yuling Jue tampak mencolok di sampulnya. Tepat saat ia hendak membalik-balik halaman, suara burung beo bergema di benaknya. Situ, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Cepat, cepat, apa yang terjadi? Katakan dengan jelas. 3 Taois yang lebih kuat sedang mengejar kita. Mereka kurang dari 100 mil jauhnya. Detik berikutnya, sebuah adegan tiba-tiba muncul di benak Simu. 3 Taois, masing-masing menunggang kuda yang sangat tampan, berlari kencang melintasi lanskap perbukitan. Dilihat dari pemandangan di sekitarnya, tempat itu sama dengan yang pernah ia lewati sebelumnya. Yang di sebelah kiri berjanggut panjang dan berwajah anggun. Yang di tengah berpenampilan aneh, membawa pedang kuno bermotif pinus tersampir di punggungnya. Di ujung kanan adalah seorang biarawati Tao yang cantik. Meskipun ia tak bisa merasakan kehadiran mereka, pakaiannya, sikap mereka, dan mata mereka yang berbinar-binar menunjukkan dengan jelas bahwa mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat bumi, sama seperti Taois gendut itu. Cair, aku pergi dulu. Bergabunglah denganku nanti. Wajah Simu muram, dan ia segera mengirimkan pesannya melalui telepati. Situ, cepat. Mereka terlalu cepat. Suara burung beo itu bergema lagi. Simu melipat gulungan di tangannya, segera mengeluarkan jimat perak berkilauan, dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Ia langsung diselimuti oleh bola cahaya perak.
Dalam sekejap, area itu lenyap sepenuhnya. Seperempat jam kemudian, 3 Taois muncul di medan perang. Udara dipenuhi bau darah, dan tanah dipenuhi mayat-mayat yang termutilasi dan senjata-senjata compang camping, membuat ketiganya mengerutkan kening. Anjing Ren bertelinga 6. Biarawati Tao yang cantik itu melompat dari kudanya dan mendarat tepat di samping anjing mengerikan bertelinga 6 itu. Kepalanya tertusuk anak panah. Ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, sekilas, sosoknya berkelebat dan muncul di samping tubuh tanpa kepala seorang Taois bertubuh gempal berjubah biru. Tak lama kemudian, Taois yang anggun dan Taois yang tampan turun dari kudanya dan mendekat. Taois yang anggun itu menjentikkan tangannya, dan sebuah cermin perunggu antik muncul di tangannya. Cermin perunggu itu berkelebat, dan seketika cahaya kuning samar melesat keluar darinya, bergoyang ke segala arah. Tak lama kemudian, titik-titik cahaya perak pekat muncul di tempat Simu menghilang, lalu dalam sekejap, semuanya menghilang ke udara. Itu jimat teleportasi. Sudah 1/4 jam sejak dia pergi. Tidak mudah mengejarnya tanpa anjing bertelinga 6. Taois yang anggun itu menggelengkan kepalanya. Dilihat dari napas kematian yang masih tersisa di sini, adik muda Wang seharusnya mati di tangan makhluk mayat hidup tingkat bumi. Dia bisa dengan mudah memanggil makhluk mayat hidup sekuat ini, dan dia bisa membunuh 6 murid elit aula penyegel iblis dengan satu serangan. Sepertinya itu Liu An, kata biarawati Tao yang cantik itu. Liu An ini memang jenius. Tidak hanya kultivasi penyihirnya telah mencapai alam pengamatan bulan, tetapi kultivasi seni bela dirinya mungkin juga berada pada kekuatan tingkat bumi. Kata Taois yang elegan itu. Kalau bukan karena keserakahan dan kenekatan saudara muda Wang, bagaimana mungkin dia bisa binasa di hutan belantara yang sunyi ini? Dia memang pantas mendapatkannya. Kalau kita berempat bergabung, kita takkan membiarkan Liu An lolos. Pendeta Tao berpenampilan aneh itu mendengus dingin. Petik 2. Apa gunanya bicara begini sekarang? Karena sudah begini, kita harus kembali dan melapor, kata pendeta Tao yang anggun itu. Setelah ketiganya menguburkan jenazah murid-murid sekte Tongtian di dekatnya dan mengkremasi serta membungkus jenazah pendeta Tao yang gemuk itu secara terpisah, mereka kembali menunggang kuda dan melesat ke arah yang mereka tuju. Simu berdiri di puncak gunung yang gundul, tatapannya tertuju ke depan. Di langit yang jauh, sebuah titik hitam berputar sejenak sebelum terbang ke arah Simu, mendekat dan mendarat dengan cepat. Itu adalah seekor burung beo berwarna-warni, tak lain adalah Cair. Cair mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Simu. Situ, tidak ada tanda-tanda pengejar kita, kata Cair. Simu mengangguk. Melalui penglihatan Cair, ia juga baru saja melihat apa yang terjadi. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak ia membunuh tetua tingkat bumi dari Sekte Abadi Tongtian. Selama beberapa hari pertama, ia terus-menerus diliputi ketakutan. Meskipun ia beruntung, jimat teleportasi telah memindahkannya ke jarak yang cukup jauh ke utara. Tidak ada jaminan para Taois Sekte Abadi Tongtian itu akan mampu mengejarnya. Lagi pula, dengan kekuatannya sendiri, jika 3 makhluk tingkat bumi benar-benar berhasil menyusulnya, bahkan dengan campur tangan Yan Luo, ia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Terlebih lagi, Yan Luo menjadi agak tidak menentu, seolah-olah mengabaikan panggilannya. Oleh karena itu, untuk sementara waktu, ia menghindari jalan utama,
memilih untuk mengikuti jalan yang lebih kecil, secara bertahap menuju utara menuju Sekte Tianmo. Selama waktu ini, melalui penglihatan Chai'er, ia berulang kali melihat sejumlah besar murid Sekte Abadi Tongtian, tetapi mereka tampaknya tidak menyadari keberadaannya, yang hanya memberinya sedikit kelegaan. Ia sekarang berada di wilayah Kekaisaran Qin Besar. Kerajaan Qin Besar adalah negara berukuran sedang yang berbatasan dengan dinasti Lusan. Sebagaimana dinasti Lusan menghormati Sekte Abadi Tongtian, kerajaan Qin Besar juga memiliki agama negaranya sendiri, Sekte Tianmo. Kedua sekte tersebut saling bermusuhan, dan meskipun hubungan mereka tidak seintens Sekte Mingyue, para pengikut dari masing-masing pihak umumnya tidak akan memasuki wilayah pihak lain. Pada titik ini, Sekte Abadi Tongtian tidak akan berani mengejar mereka. Simu menghela napas lega dan melompat dari gunung, menuju utara. Situ, apakah kita akan pergi ke Sekte Tianmo? Tanya Keyer. Ya, itu markas Sekte Setan Hitam. Sesampainya di sana, kita tidak perlu khawatir diburu, kata Simu. Keyer langsung bersemangat. Awalnya ia tidak terlalu berani, dan ketakutan yang terus-menerus ini tak tertahankan. Tapi situ, sepertinya semakin dingin semakin jauh ke utara kita pergi. Keyer mengepakkan sayapnya, menyelimuti dirinya lebih rapat. Yah, kita belum menembus jauh ke dalam Qin Besar. Konon, semakin ke utara, tanahnya tertutup salju sepanjang tahun, makanya Qin Besar dijuluki negeri es dan salju. Simu membalik peta dan berkata, "Aduh, aku benar-benar takut dingin." Chai'er mengeluh. Simu mengabaikan Chai'er, memeriksa arahnya di peta, dan bergegas maju. Upacara Matahari Iblis dari Sekte Iblis Surgawi semakin dekat, dan jika dia ingin hadir, dia harus bergegas. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap mata, Simu sudah berada jauh di dalam Qin Besar selama setengah bulan. Semakin ke utara dia pergi, semakin datar medannya. Saat itu belum musim gugur atau musim dingin, tetapi vegetasi hijau jarang, hanya menyisakan ranting-ranting gundul. Suhu telah turun drastis, dan bahkan badai salju sesekali terlihat. Simu berdiri di dataran tinggi berbukit, menatap kota besar beberapa mil di depannya. Peta itu menunjukkan bahwa kota ini bernama Jiahe Pass, kota besar pertama yang ia temui dalam perjalanannya ke dinasti Qin Besar.